Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang konverter 3 fasa. Kemarin dulu kita sudah mempelajari tentang konverter 1 fasa. Adapun perbedaan konverter 3 fasa dengan 1 fasa itu terletak pada ini, sumbernya. Kalau konverter 3 fasa yang jelas dia menggunakan sumber 3 fasa, kalau konverter 1 fasa dia menggunakan sumber 1 fasa. Ini adalah rangkaian konverternya. Ini keluarannya adalah DC variabel, tegangan DC yang bisa diatur. Jadi perbedaan antara konverter dengan konverter dengan rectifier adalah bahwa kalau konverter itu keluarannya bisa diatur, sedangkan rectifier keluarannya tidak bisa diatur. Yang pertama kita akan pelajari tentang konverter setengah gelombang 3 fasa, sama dengan konverter 1 fasa. Di sini juga ada konverter setengah gelombang, ada juga nanti kita akan mempelajari tentang konverter gelombang penuh, dan satu lagi kita akan mempelajari tentang semi konverter. Kita lihat di sini, ini adalah jaringan atau rangkaian trafonya. Trafo di sini biasa dipakai adalah trafo step down atau penurun tegangan. Di sisi primer ada trafo dengan hubungan delta, dan di sisi sekunder ada trafo dengan hubungan bintang atau star. Ini adalah bebannya, beban R. Ya. Ini ada keluaran dari trafo, ada fasa A, fasa B, dan kemudian di sini ada fasa C. Dalam setiap keluaran di sini kita berikan sebuah SCR T1 untuk fasa A, T2 untuk fasa B, dan T3 untuk fasa C. Ini adalah gambar dari tegangan inputnya, fasa A, fasa B, fasa C, dan fasa A lagi, terus berulang seperti itu. Dan di sini adalah tegangan keluaran manakala alfa atau tiristor ini kita sulut dengan sudut penyulutan alfa sama dengan 0 derajat. Nah, sedangkan untuk penyulutan yang berikutnya tidak 0 derajat, mungkin 30 derajat, mungkin 15 derajat, atau yang lainnya, ini berlaku hubungan seperti ini. Untuk alfa di bawah V/6, jadi alfanya di sekitar ini, antara V/6 ini gambar keluarannya seperti ini. Ini load voltage untuk alfa 0 sampai V/6. Dan di sini adalah, ini disebut operasi konduksi kontinu untuk alfa antara 0 sampai V/6. Sedangkan kalau untuk alfa dari V/6, lebih dari V/6, atau load voltage for alpha lebih dari V/6, ini disebut dengan operasi konduksi diskontinu. Kita lihat proses penyerahannya. Ketika setengah periode pertama, dalam hal ini polaritasnya positif, T1 dipicu sebesar alfa, maka T1 on dari alfa sampai ke V. Kalau di sini disulut, yang on adalah T1, karena T1 terhubung dengan fasa A. Fasa A ini akan on sampai ke V, sehingga terjadi tegangan luaran EDC. Selanjutnya saat setengah periode kedua dalam polaritas negatif, T1 off karena komutasi alami atau natural commutation, sehingga tegangan keluaran EDC sama dengan 0 volt. Dan seterusnya seperti itu. Ini adalah analisis rangkaian dengan beban resistif R untuk operasi konduksi kontinu, jadi antara alfa sama dengan antara 0 sampai 30 derajat atau V/6. Ini VODC-nya sama dengan 3/3 dibagi 2V kali VM cos alfa. Ini untuk operasi konduksi kontinu. Sedangkan kalau alfanya sama dengan 30 sampai 150 derajat, jadi alfanya antara itu sekitar mungkin 60 derajat, 90 derajat,
dan seterusnya. Ini disebut dengan operasi konduksi kontinu. Ini PODC berlaku sebesar 3 akar 3 per 2V kali Vm cos alpha ditambah 30 derajat. Ya. Jadi 30 derajat itu dari V per 6 tadi. Oke, demikian seterusnya. Untuk beban RL sama dengan penyarah satu fasa, kita membutuhkan sebuah dioda pelepasan ya, untuk menghilangkan muatan yang ada di L, sehingga nanti kalau sudah ada dioda pelepasannya, PODC-nya akan sama dengan seperti ini. Yang menarik di sini adalah tegangan keluaran. Untuk setengah gelombang 3 fasa, ini kita lihat tegangan DC keluaran antara 0 sampai 2V ini ada 3 puncak. Ya. Antara 0 dan 2V ini ada 3 puncak. Setengah ini 1, 2, 3. Nah, 3 puncak ini akan menghasilkan tegangan yang rata-rata tegangan yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan keluaran yang satu fasa, konverter satu fasa. Kita ingat bahwa untuk konverter satu fasa yang setengah gelombang itu ada 1 puncak gelombang dalam 1 periode. Kalau untuk yang gelombang penuh ada 2 puncak gelombang dalam 1 periode. Tapi kalau untuk setengah gelombang 3 fasa ini, kita punya 3 puncak gelombang dalam 1 periode. Jadi kalau demikian bisa kita hitung rata-ratanya akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang full wave ataupun yang half wave untuk yang satu fasa. Jadi secara keseluruhan ini akan lebih baik hasil rata-ratanya, tegangan keluarannya. Ini demikian untuk analisis yang setengah gelombang 3 fasa. Ini ada contoh soal, silahkan nanti dipelajari atau dikerjakan sendiri sebagai latihan. Ini sekarang kita coba ke konverter gelombang penuh 3 fasa. Nah, kalau gelombang penuh, ini sama dengan yang satu fasa kemarin. Kalau satu fasa gelombang penuh kita butuh 2 buah SCR. Kalau di sini untuk gelombang penuh 3 fasa kita membutuhkan 6 buah SCR. 6 buah SCR. Ini tegangan keluarannya dari inputnya seperti ini. Tegangan inputnya ini adalah tegangan keluarannya. Jadi sama dengan tadi, ada operasi continuous conduction dan discontinuous conduction. Ini untuk operasi yang continuous conduction. Ini operasi yang discontinuous conduction. Untuk operasi konduksi kontinu antara alfa sampai 60 derajat, kalau di sini operasi konduksi kontinunya sampai dengan 60 derajat untuk beban penuh, gelombang penuh. PODC sama dengan EDC kali sama dengan 3 akar 3 per V kali Vm cos alpha. Sedangkan untuk operasi konduksi diskontinu ini alfa antara 60 sampai 120 derajat. Ini berlaku VODC sama dengan 3 akar 3 dibagi V kali Pm. Pm ini tegangan maksimal dari fasa per fasa kali cos 1 plus alfa plus 60 derajat. Ini untuk beban resistif. Sedangkan untuk beban resistif induktif sama dengan tadi, kita butuhkan sebuah dioda pelepasan untuk membuatnya menjadi hampir sama dengan beban R saja. Ini juga ada contoh soal, nanti bisa dibuat latihan. Nah, sekarang yang menarik
untuk sistem 3 fasa ini kita sebenarnya untuk 1 fasa pun juga bisa ya. Tapi di sini untuk 3 fasa ini kita punya yang disebut dengan semi converter. Apa itu semi converter? Ya. Semi converter itu sebenarnya hampir sama dengan penyiarah gelombang penuh. Cuma di sini salah satu dari SCR-nya diganti dengan diode. Jadi di sini kita hanya pakai SCR sejumlah 3, per fasanya 1, dan setiap fasanya juga kita pakai sebuah diode. Jadi keluaran yang dari T1 ini bisa diatur, tapi keluaran yang dari diode tidak bisa diatur. Dengan demikian, untuk konverter 3 fasa, semi konverter 3 fasa ini kita hanya bisa mengatur setengah dari setengah tegangan input. Misalnya gini, kalau inputnya antara sekitar 200 volt, berarti keluarannya ini kita hanya bisa mengatur antara 100 sampai 200 volt. Tegangan outputnya tidak bisa diatur mulai dari 0 sampai ke 200 volt karena yang setengahnya tidak bisa diatur karena dia melewati diode. Jadi yang bisa diatur antara setengah dari gelombang input atau tegangan input sampai ke maksimalnya. Tidak bisa dari 0 sampai ke tegangan maksimalnya. Ini keluarannya. Jadi seperti ini hasil outputnya. Ini hasil output dari diode. Jadi dia nggak bisa diatur. Dan ini hasil output dari setiap thyristor ini yang bisa diatur. Nah, pada saat thyristor di trigger 0 derajat, ini keluarannya penuh. Tapi kalau di trigger 180 derajat, keluarannya 0 minimal. Jadi kalau lebih dari 180 trigger 0 derajat dia maksimal. Kalau lebih dari di trigger pada saat 180 derajat dia 0 outputnya. Gitu. Jadi kita hanya bisa mengatur antara setengah nilai dari tegangan input sampai ke maksimal. Tidak bisa dari 0 sampai ke maksimal. Demikian untuk materi hari ini tentang penyarah atau konverter 3 fasa. Apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan lebih lanjut, silahkan hubungi saya di manapun, bisa telepon atau bisa kirim pesan lewat WA. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.